Ratusan warga di Banda Aceh terpaksa antre untuk mendapatkan LPG berbagai ukuran. Antrean tersebut merupakan dampak dari banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh. Antrean panjang warga terjadi di hampir semua pangkalan gas di Banda Aceh. Berbagai ukuran tabung gas dibawa warga berharap mendapat jatah setelah pasokan tersendat selama 3 hari terakhir. Kondisi ini terjadi setelah banjir bandang dan tanah longsor memutus jalur distribusi di sejumlah titik termasuk akses utama menuju Banda Aceh. Akibatnya warga terpaksa menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Beberapa bahkan rela kembali antre setelah stok di pangkalan cepat habis. Gas tadi awal-awal di sini bilang dibuang ke Pasar Tani. Di Pasar Tani, Ibu Wali Kota bicara, adanya 3 kilo, cuma jatahnya cuma 1.000. Satu tabung, 1 kakak. Terus dari yang 5 kilo ke 12 kilo, nggak ada. Balik lagi saya ke sini bilang, nanti jam 10 adanya di Pasar Tani lagi. Memang 3 hari ke belakang itu stoknya menipis. Nah, tadi malam baru sampai dari kapal via Pelabuhan Ulele jam 2. Jam 2 kita masuk ke SPBE, langsung kita isi, pagi ini langsung kita distribusi. Banjir dan longsor di Aceh tidak hanya menutup akses, tapi juga memutus rantai logistik termasuk pasokan LPG. Jika jalur darat belum bisa dilalui, antrean panjang warga diprediksi terus terjadi. Dari Banda Aceh, Syukri Safrudin, iNews melaporkan. Ya, banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Provinsi Aceh menyebabkan lumpuhnya ruas jalan utama. Untuk upaya pemulihan, TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD memasang jembatan beli di lokasi yang terdampak paling parah. Banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Provinsi Aceh menyebabkan lumpuhnya ruas jalan utama, terhambatnya mobilitas warga, serta terganggunya distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan. Untuk upaya pemulihan pasca bencana tersebut, TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD mengerahkan personil dan perlengkapan ZENI untuk memasang jembatan beli di lokasi yang terdampak paling parah. Pemasangan jembatan beli dilaksanakan secara paralel di titik strategis di Kabupaten Biren, Aceh. Pemasangan jembatan beli merupakan langkah cepat dan terukur untuk memulihkan akses warga serta memastikan pergerakan logistik dapat kembali berjalan. Bahwasanya seperti yang saya sampaikan, pembangunan akses jalan jembatan beli itu terus dilaksanakan dan dipercepat. Ada total 18 jembatan. Itu di Aceh ada 6 yang sedang dibangun dan 2 buah di Biren, kemudian 4 proses pembangunan di Sumatera Barat. TNI AD juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar proses pemulihan berlangsung aman, tepat waktu dan sesuai kebutuhan di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau titik kerusakan terparah di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Mualem berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau lokasi bencana di Butong Ate, Kabupaten Nagan Raya. Dengan helikopter, Gubernur Aceh menyaksikan titik-titik kerusakan parah seperti jembatan yang putus total dan rumah yang hilang. Di lokasi bencana, Muzakir Manaf berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Selain itu, Muzakir Manaf juga membawa bantuan berupa genset dan kebutuhan warga lainnya termasuk sembako yang dikirim melalui jalur darat. Perjalanan jembatan yang putus, kita lihat paling parah dan segera kita perbaiki. Dan kami juga akan lapor ke pusat apa yang perlu kita bantu dari provinsi, kita bantu secepat mungkin. Bupati Nagan Raya menyebut kerusakan Butong akibat banjir bandang mencapai 85%. Butong Ate ini salah satu kecamatan yang paling parah dilanda
banjir bandang ini. Infrastruktur 85% kalau di Betong Ate Bangka lain itu rusak total. Rumah-rumah masyarakat, fasilitas umum itu rusak total. Dan masjid, sekolah, masuk jembatan. Ini akses jalan negara menghubungkan Nagan Raya dengan Aceh Tengah. Hingga kini, 2 dari 4 desa di Kecamatan Butong Ate, Nagan Raya masih terisolasi. Sebagian warga yang kehilangan rumah akibat disapu banjir pun terpaksa membangun tenda di hutan. Berat apa lagi ni makanan pokok baje. Lagi bru, mie, sirap, caka, tumambu. Yang berat apa lagi? Kamu mau baje tali, ya Allah. Saat ini kebutuhan mendesak di Nagan Raya adalah pembukaan akses, suplai logistik, serta percepatan pembangunan kembali infrastruktur utama. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, tetap berangkat ibadah umroh saat wilayahnya dilanda bencana. Bupati Aceh Selatan dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta seluruh bupati dan wali kota bekerja keras atasi banjir dan tak boleh ada alasan apapun lantaran kerusakan masih parah dan warga sangat membutuhkan bantuan. Karena kita lihat beberapa kabupaten yang urgent sekali, yang parah sekali.
lebih banyak korban jiwa. Posko Pak. Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras ya sampai ke kecil-kecil semua camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Ya, dan pemirsa, menolak rumahnya digusur ratusan warga Hali Fehan dan Tulamalai, Kota Atambua ricuh dengan polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.